Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So'imin sa'imat rahimakumullah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat salam, semoga selalu terlimpahkan kepada manusia yang selalu menginspirasi, mengedukasi hidup dan kehidupan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah so'imin so'imat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang puasa dalam rangka membentuk kesolehan sosial. Saudara-saudara sekalian, bahwa Islam pada dasarnya itu, kalau kita telisik secara lebih dalam, ada dua hal mendasar, dua hal penting. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan sedikit pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan baik yang berbuat baik yang sebaik-baiknya. Sampai dengan akhir ayat menjelaskan tentang hubungan manusia sama manusia. Puasa yang kita laksanakan selama sebulan penuh, di samping mendidik kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguhnya dalam ajaran puasa mengandung ajaran-ajaran dari sisi-sisi kemanusiaan, dari sisi-sisi pembentukan kesolehan sosial. Karena pada dasarnya beragama Islam itu tidak cukup dia soleh secara pribadi, tapi perlu soleh secara sosial. Ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, kita disuruh untuk berlapar-lapar, berhaus-haus selama kurang lebih sehari full, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di sana juga mengandung pembelajaran, yakni bahwa kita suruh merasakan bagaimana penderitaan orang lain sekiranya mereka menjadi orang yang tidak beruntung atau kurang beruntung, yang puasanya dipaksa oleh keadaan, tidak dibatasi oleh waktu, kapan saja, dari mana saja, karena terhimpit oleh kemiskinan. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sesungguhnya kita dituntun, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan, mencoba menghayati penderitaan orang lain. Sehingga selepas melaksanakan saum Ramadan, kita menjadi manusia yang sensitif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, terutama persoalan kemiskinan yang melilit masyarakat yang tidak beruntung. Puasa juga membentuk kita untuk menjadi orang yang disiplin. Disiplin dalam arti yang sudah jelasnya, yakni berusaha untuk memenuhi aturan yang ada. Sebagaimana kita memenuhi aturan ketika melaksanakan saum Ramadan, tidak ada satupun orang di satu kawasan yang mau melampaui atau mendahului berbuka sebelum waktunya buka. Di situ menjalin kita untuk, mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin, mau taat kepada aturan. Kalau kita terjemahkan kepada kehidupan yang lebih luas, maka sungguhnya orang puasa
dididik jiwanya untuk bisa menjadi manusia yang disiplin. Jikalau setiap pribadi mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, tata tertib yang ada, menjadi disiplin, maka itu sungguhnya kita berkontribusi untuk ikut serta membangun pribadi yang soleh dan sekaligus membangun kesolehan sosial. Soimin soimat yang rahmati Allah, di banyak ayat semua ibadah-ibadah dalam Islam sungguhnya tidak hanya ritual murni kepada Allah semata, tapi dampaknya sungguhnya adalah untuk kemanusiaan. Salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam artinya adalah menabur dan menyebarkan perdamaian, kedamaian. Maka orang yang sholat juga dituntut secara pribadi maupun secara kolektif untuk bisa menjadi orang yang soleh, baik secara pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, mari kita terjemahkan ajaran Islam itu dengan membawa pesan yang positif, yakni bahwa Islam sungguhnya diturunkan Allah ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk seluruh alam. Olehnya maka seluruh aspek ibadah yang ada dalam Islam, termasuk puasa, sungguhnya adalah menuntun umat untuk bisa menjadi yang terbaik, bisa memberikan hal yang terbaik untuk dirinya maupun pada masyarakatnya. Oleh karena itu, mulai saum Ramadan ini, mudah-mudahan kita terdidik, diantarkan menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara pribadi maupun soleh secara sosial. Yang intinya nanti setelah kita Ramadan, melaksanakan puasa sebulan penuh, dibuktikan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu dan bagi yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haul, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat malnya. Oleh karena itu, mari kita pertajam rasa kemanusiaan kita dengan nilai-nilai puasa yang Allah berikan, yang Allah pesankan melalui ibadah-ibadah ma'doh seperti puasa Ramadan ini. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, tentunya menjadi umat yang paling terdepan, garda terdepan dalam rangka ikut serta menanggulangi hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan sosial, yakni seperti yang sekarang sedang marak, sedang menjadi konsentrasi seluruh elemen bangsa, yaitu penanganan COVID-19 ini. Tentu mulai ibadah Ramadan, mari kita tingkatkan rasa sosialis kita, rasa sosial kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berpartisipasi, membantu saudara-saudara kita yang terdampak dengan COVID-19 ini. Dan insya Allah kita berharap pada Allah, COVID-19 ini segera berlalu di negeri kita, Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga saumnya, bukan sekedar hanya rutinitas, tapi mempunyai makna yang dalam, yaitu mengimplementasi nilai-nilai Ramadan dalam tataran-tataran sosial. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.